Polda Jatim kembali menetapkan tersangka baru kasus ujaran kebencian yang mengandung sara pada peristiwa yang terjadi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Kita langsung bergabung dengan rekan Monica Gracia dari Surabaya, Jawa Timur. Monica, berapa orang dan siapa saja tersangka baru yang sudah ditetapkan? Ya, Widya dan juga Vivi, hampir sekitar setengah jam yang lalu pihak Kapolda Jawa Timur baru saja merilis satu lagi nama tersangka baru dalam kasus kerusuhan yang terjadi di asrama Papua di Surabaya pada 16 Agustus yang lalu. Di mana tadi rilis langsung disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Poluki Hermawan jika nama tersangka tersebut ialah Veronica Koman, di mana jika ditelusuri Veronica Koman merupakan salah satu saksi dari tersangka Tri Susanti yang saat ini sudah ditahan di Polda Jawa Timur. Setelah didalami oleh pihak Polda Jawa Timur dan juga pengaduan dari masyarakat jika VK ini merupakan salah satu yang aktif membuat provokasi di dalam maupun di luar negeri untuk menyebarkan hoaks dan juga provokasi. VK ini sangat aktif jika dilihat dari penetapan tersangka yang dilakukan oleh pihak Polda Jatim ialah beralasan dari 3 saksi dan juga 3 saksi ahli yang memang sudah disediakan oleh pihak Polda Jawa Timur. Saat ini posisi VK sendiri, Vivi dan juga Widya, berada di luar negeri. Oleh karena itu pihak Polda Jatim juga bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara, Mabes Polri dan juga Interpol untuk kasus pencarian VK yang saat ini sedang berada di luar negeri. Untuk lebih jelasnya, saat ini saya sudah bersama dengan Kapolda Jawa Timur Irjen Poluki Hermawan. Halo Pak, apa kabar? Baik, kabarnya ya. Pak, mungkin bisa disampaikan sebenarnya apa yang mendasari atau bagaimana penelusuran yang dilakukan oleh pihak Polda Jatim sehingga menemukan VK ini merupakan tersangka baru dari kasus asrama Papua Surabaya, Pak? Penetapan tersangka VK ini hasil dari gelar, ya, di mana hasil dari gelar ditemukan bukti-bukti yang cukup, bahwa dari bukti-bukti yang cukup tersebut telah ada juga pengaduan, ya, dari luar dan hasil pemeriksaan 3 saksi dan 3 saksi ahli. Akhirnya penyidik berkeyakinan untuk saudari VK untuk dijadikan tersangka. Di mana karena mereka ini yang bersangkutan adalah sangat aktif sekali, ya, di dalam ujaran kebencian, di dalam berita bohong yang dari tanggal 16, 17, 18, ya, nanti akan saya sampaikan, ini memberitakan berita-berita yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Seperti contoh, di tanggal 17, dia 43 mahasiswa Papua ditangkap tanpa alasan yang jelas. 5 terluka, 1 kena tembak. Padahal tanggal 43 hasil pemeriksaan didampingi oleh kontras, pengacara, dan semua tanda tangan mereka dalam keadaan sehat. Ini berita bohong yang sangat ini. Kemudian juga ada tanggal 18. Mereka memberikan suara, there's call for action of monkey talking the street, East Jayapura, West Papua tomorrow. Nah, ini banyak postingan-postingan lain dengan berbahasa Inggris dan ini disebarkan terus, ya, dan sangat aktif sekali sehingga penyidik menetapkan ada 4 undang-undang yang diterapkan, yaitu Undang-Undang ITE, pasal 160 KUHP dan pasal 1 nomor Undang-Undang nomor 1 tahun 46, ini cukup berat, yaitu pasal 14 dan pasal 15 itu ancaman hukuman 10 tahun. Ini membuat berita bohong, memprovokasi sehingga menimbulkan keonaran, ya. Nah, ini dan juga yang terakhir Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi dan ras dan etnis. Makanya kami melihat saudara VK dari saksi-saksi dan akun-akun yang terus sampai saat ini bergulir menyampaikan berita-berita baik di dalam maupun di luar negeri karena lebih banyak menggunakan bahasa Inggris dan ada juga komunikasi banyak dari orang-orang yang ada di dalam dengan saudari FK. Pak, ini sangat penting sekali cuitan yang disampaikan 2 bahasa, Pak, ya, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh pihak Polda Jatim, sebenarnya siapa sih, Pak, segmen atau target yang dilakukan VK, mengingat memang kalau saya juga lihat dari media internet lainnya, VK ini tidak hanya membuat provokasi kasus di Papua saja. Seperti apa, Pak? Ini kami akan lagi dalami karena kalau berdasarkan penelusuran track record kita melihat ke belakang saudara VK ini
hampir setiap kejadian-kejadian yang berkaitan dengan Papua, baik itu di Jawa Timur, di kota-kota lain, yang bersangkutan selalu ada di lokasi dan sangat aktif. Dan begitu juga di Jawa Timur pada kejadian 1 Desember, kejadian yang sebelumnya ada. Nah, kejadian yang kemarin ini tidak ada yang bersangkutan. Demikian. Pak, terus setelah ini juga bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara, di mana saat ini posisi VK diperkirakan di luar negeri, Pak. Koordinasi seperti apa, Pak, yang sudah dilakukan oleh pihak Polda Jatim untuk mencari VK ini sebenarnya atau sudah ditarget, Pak? Sudah di mana namun belum dirilis kepada masyarakat, seperti itu, Pak? Baik, dalam kasus ini kita harus hati-hati ya, bahwa kami tetap akan bekerja sama dengan Mabes Polri, terutama dari Badan Cybernya, kemudian dari BIN, kami juga akan Satgas BIN kita akan libatkan, dengan Interpol juga karena imigrasi, karena ya dengan Menko Polhukam ini ada satgas-satgas terkait dengan Papua, karena dampak dari VK ini kami berdasarkan postingan ini banyak yang berita bohong, sehingga di Papua kita bisa melihat ada kejadian yang di luar dugaan dan ini menyangkut keamanan negara. Makanya kami akan libatkan berkoordinasi dengan satuan yang ada di tingkat Mabes dan satuan stakeholder yang terkait nanti. Pak, ini yang menarik sekali adalah 5 cuitan, Pak. Sebenarnya kalau bisa dikatakan genrenya, Pak, genre provokasi yang dilakukan oleh FK ini seperti apa, Pak? Bahasanya seperti apa, ajakan seperti apa, Pak? Kalau misalnya dilihat dari bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh pihak Polda Jawa Timur. Yang tanggal 17 ini sangat ini sekali, ya provokasinya ya 43 mahasiswa Papua ditangkap tanpa alasan yang jelas. 5 terluka, termasuk 1 kena tembakan. Yang faktanya? Ini faktanya tadi tidak demikian. Terus ada lagi ini yang sangat ini, yaitu adalah momen polisi mulai tembak ke dalam ke asrama Papua. 23 tembakan, termasuk gas air mata. Anak-anak sendirian, lapar, haus, ya, terkurung. Padahal polisi tidak ada yang menggunakan senjata api dan tidak ada melakukan makan haus dan yang semuanya. Bahkan pada saat diperiksa pun diberi makan, minuman teh botol, merokok, melakukan semua. Jadi ini berita-berita ini sangat provokasi ya, sehingga rakyat yang ada di sana mengganggu keamanan. Baik, Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Kami masih menunggu pengembangan, Pak, tersangka selanjutnya, dan hingga saat ini pihak dari pemerintah juga telah melakukan blokir terhadap Twitter yang dimiliki oleh VK ini yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polda Jatim dalam kasus kerusuhan mahasiswa atau di asrama mahasiswa Papua pada 16 Agustus yang lalu. Untuk sementara, Widya dan juga Vivi kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Monica Garcia, selamat kembali bertugas.